Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Muhammad Andasan dalam berbagi cerita ini dari buku Autobiografi Muhammad SAW karya Martin Lings pada halaman 509. Saya akan bacakan. Berbagai tingkatan iman. Kini banyak orang berpindah agama bukan karena motif-motif spiritual, dan hal ini terjadi tak lama sebelum turunnya ayat berikut. Orang-orang ayat Arab Badu itu berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman, tetapi katakanlah, kami telah tunduk, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sesungguhnya Dia pengampun lagi penyayang." Ayat ini menyempurnakan hierarki Islam. Tunduk tanpa iman adalah tingkatan terendah. Tingkat yang lebih tinggi adalah iman, yang merupakan tema atau salah satu tema dari ayat cahaya yang diturunkan kepada Nabi beberapa bulan sebelum perjanjian Hudaybiyah. Dia adalah cahaya, dan ini semakna dengan namanya yang benar dan yang mengetahui. Kebenaran adalah objek pengetahuan, dan keduanya adalah cahaya, lawan dari gelap, kesalahan, dan kebodohan. Cahaya itu satu, namun termanifestasi pada seluruh ciptaan dalam tingkat intensitas yang berbeda-beda. Berbagai tingkat hidayah yang terpancar dari kebenaran dan berbagai tingkat keimanan yang terpancar dari pengetahuan. Al-Quran tak henti-hentinya menyatakan bahwa dirinya dan semua pesan wahyu lainnya adalah cahaya. Bahkan Al-Quran dapat disebut kitab cahaya, sebab kandungannya terus-menerus memancarkan cahaya petunjuk dan cahaya keimanan dalam jiwa setiap manusia. Kucing presiden, awas mau dibaca. Ini mau ikut baca ini. Aduh. Ayat cahaya yang menggambarkan rangkaian wadah cahaya dari cahaya ilahi dapat ditafsirkan sebagai 4 tingkat pencerahan. Dia adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya adalah ibarat sebuah miskat. Dalam miskat itu ada pelita. Pelita itu dalam kaca. Kaca itu laksana bintang berkilau. Dinyalakan dengan minyak pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tidak tumbuh di timur dan maupun di barat, yang minyaknya saja nyaris menyala sendirinya walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya. Dia menuntun kepada cahayanya siapa saja yang Dia kehendaki, dan Dia membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Dia mengetahui segala sesuatu.
Pertama ada miskat yang dipancari cahaya namun bukan cahaya itu sendiri. Lalu ada kaca kristal di atasnya lagi, kemilau minyak, dan terakhir adalah cahaya itu sendiri. Pengungkapan simbol-simbol itu mengingatkan pada ayat lain yang dimulai dengan kalimat yang sama. Rob membuat berbagai perumpamaan bagi manusia, namun ditambah dengan alasan agar mereka mau berpikir. Banyak penafsir Al-Quran termasuk mufasir terdahulu menuturkan bahwa miskat itu adalah dada orang beriman dan kaca adalah hatinya. Abdullah ibn Abbas meriwayatkan apa yang didengar oleh ayahnya dari Nabi sendiri yang berkata, hidayah Rob di dalam hati orang beriman adalah ibarat minyak murni yang berkilau sebelum disentuh api, dan ketika disentuh api kimilaunya bertambah-tambah. Begitulah hati orang beriman, ia bertindak dengan petunjuk hingga pengetahuan datang kepadanya. Ya, mudah-mudahan ini bagian dari buku atau biografi Nabi Muhammad SAW yang ditulis Martin Link ini bisa menjadi semacam data referensi untuk kita menekuni kitab cahaya sebagai petunjuk agar bisa menjadi pengetahuan atau hikmah. Sekian salam dari Menara Langit, Muhammad Handrason Napoleon berbagi cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.